Bali ini memang memang patut bersyukur. Sebagai orang Bali patut bersyukur karena agama Hindu sebagai jiwa orang Bali sekaligus adalah jiwa budaya Bali. Saya melihat ogoh-ogoh itu sebagai lebih kepada aktivitas budaya yang mendukung pelaksanaan agama Hindu, khususnya upacara Hari Raya Nyepi dan terutama dalam hubungannya dengan upacara pengerupukan. Memang suasana pada awal munculnya ogoh-ogoh itu kan bentuknya sederhana itu. Tetapi entah bentuknya sederhana, entah sudah dimodifikasi seperti yang selama ini kita lihat itu rata-rata memang menggambarkan Buto-kala atau sejenis raksasa. Rupanya ini juga ada hubungannya dengan tato, bahwa perayaan Hari Raya Nyepi salah satu tujuannya kan itu untuk membuat dunia ini seimbang atau harmonis dengan berbagai cara. Plastikologi adalah plastik dan ekologi. Itu memang media utama untuk berkarya itu adalah sampah plastik ataupun bahan-bahan dengan media sintetis gitu yang tidak mudah terurai di alam gitu. Jadi memang kemunculan dari proyek itu sendiri, ide dan gagasan awalnya memang adalah mempergunakan medium itu sendiri, bahan itu sebagai sebuah pesan gitu. Jadi itu gagasan awalnya, ide awalnya, kemudian dia berkembang dari medianya sendiri yang sudah memiliki pesan yang kuat, kemudian dikembangkan lagi dengan menambah misalnya objek tertentu atau figur tertentu yang kita inginkan untuk dibenturkan atau menjawab dari persoalan itu. Kemudian kalau di perkembangan kreativitas berkesenian sebenarnya bebas bertanggung jawab aja kalau menurut saya hari ini ya. Jadi mempergunakan media itu kan bisa berupa, balik lagi seperti tadi, media itu adalah pesan gitu. Kalau senimannya paham medianya itu adalah pesan, itu semua akan menjadi jelas gitu. Kenapa dia mempergunakan bahan itu? Apa yang ingin diceritakan gitu. Nah, itu kan si senimannya mempunyai statement di sana. Tapi misalnya kalau hanya sekedar pakai, sekedar asik, atau hanya misalnya karena gampang untuk membuat sesuatu dari bahan tertentu, nah itu beda lagi. Nah, persoalannya kemudian kalau di kesenian kan kita istilahnya ada gagasan, ada konsep. Nah, itu titik sambungnya di mana gitu. Nah, kalau praktek saya di berkesenian seperti itu. Jadi bahan itu juga memiliki pesan dan bagaimana menyambungkan antara pesan yang ingin disampaikan juga bahannya. Untuk tahun ini saya bersama teman-teman di SD Dananjaya membuat sebuah konsep ogoh-ogoh yang bertemakan I Garuda Mas. Tema I Garuda Mas ini saya ambil dari epos kisah Ramayana, yaitu bagaimana perjuangan Jatayu menyelamatkan Dewi Sita. Nah, Jatayu ini sebagai abdi dari Dewi Sita, dan Dewi Sita itu sendiri adalah persimbolan ibu kita sendiri. Bagaimana sampah ini sedang meliputi dunia ini, maka dari itu si Jatayu ini akan berjuang untuk membela sampai titik darah penghabisan.
Kenapa saya mengaitkan dengan Yadnyo dan Caru ini? Sampah plastik ini saya anggap sebagai sebuah butuh yang harus diharmoniskan. Nah, dari pembuatan ogoh-ogoh inilah bagaimana butuh atau sampah plastik ini biar kita bisa menjadi sesuatu yang harmonis, yaitu dengan cara memakai atau membuat atau mengubah menjadi suatu karya seni yang indah dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Kita sendiri yang membuat sampah dan kita sendiri juga yang harus bisa mengharmoniskan. Satu, untuk kita pajang, selain untuk menghormati karya seni, paling tidak mungkin ada untuk adik-adik ke depannya yang mau ingin belajar, bisa sebagai contoh, sebagai satu tolak ukur atau pakem. Kedua, bila bahan-bahan atau ide-ide cemerlang yang lainnya, bisa untuk mengembangkan ide-ide teman-teman yang lain. Dan apabila ada sesuatu yang masih unik atau seperti yang saya buat sekarang, yaitu berupa dalam bentuk sampah plastik, itu tujuannya murni adalah untuk mengedukasi bahwa sampah ini pun kita bisa olah menjadi suatu barang karya seni. Dari berbagai macam bentuk dari apresiasi itu tergantung kitanya mau berada di mana, mampunya di mana gitu. Misalnya institusi tertentu maunya mengapresiasi atau menghargai lebih dengan membelinya, oke gitu. Tapi ketika misalnya hanya ada orang bisa mengaguminya saja sudah oke, atau menjadi sumber inspirasi bagi generasi selanjutnya, itu kan penting juga. Mengapresiasi atau menghargai itu tentunya hal-hal yang baik gitu kan, maksudnya entah itu misalnya dari proses penciptaannya ogoh-ogoh itu mereka tahu oh ini menggunakan ini ya, oh ini menggunakan bahan ini ya, itu nah mereka tahu semua prosesnya, jadi generasi selanjutnya bisa mengembangkan lagi dengan bentuk yang lebih bagus, dengan bahan yang lebih mungkin mudah diolah tapi dia lebih bersahabat, ataupun bahan yang atau bisa saja menemukan bahan-bahan baru yang yang memunculkan pengerjaan yang lebih efisien, dan tapi tetap dia juga sesuai dengan konsep dari ritual itu sendiri, karena kita bicaranya ogoh-ogoh itu karena dia kan menjadi bagian ritual yang besoknya itu kita merayakan sebuah kesunyian yang luar biasa gitu. Jadi refleksi diri itu menurut saya ketika itu dibarengi dengan konsep gagasan, ditunjang dengan media yang sesuai dengan konsep dari ritual budaya Bali itu, wah itu menarik sekali buat saya gitu.